Sobat calon guru semuanya, setelah kita mengetahui bahwa ada surat edaran resmi dari Kemdikbudristek terkait tentang pemutakhiran data calon peserta pendidikan profesi guru atau PPG Daljab 2024. Nah, tentunya di sini segera kita lakukan pemutakhiran. Ya, benar di sini untuk pemutakhiran data calon peserta PPG dalam jabatan ini untuk aktor yang terlibat, diantaranya guru yang bersangkutan, kemudian operator dapodik sekolah dan juga dari operator dinas pendidikan. Tentunya kalau misalkan kita ini ingin terpanggil PPG Daljab 2024, maka di sini kita harus mengetahui apakah data kita ini sudah sesuai ataukah belum. Pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara cek hasil pemutakhiran data PPG 2024 bagi Bapak Ibu guru maupun juga kepala sekolah calon peserta PPG Daljab 2024. Nah, di sini nanti kita bisa melakukan pemantauan secara mandiri untuk memastikan apakah data kita ini sudah sesuai semua ataukah belum. Nah, kira-kira kalau misalkan kalau sudah benar datanya, apa yang harus dilakukan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, tentunya teman-teman sudah menyimak video saya sebelumnya ya terkait tentang apa saja data yang dimutakhirkan. Nah, tentunya di sini ketika pemutakhiran data calon peserta PPG dalam jabatan 2024, di sini kita melibatkan berbagai macam aktor ya, diantaranya kita sendiri sebagai individu calon peserta PPG dalam jabatan, kemudian dari teman-teman operator dapodik sekolah dan juga operator dinas pendidikan teman-teman. Nah, selanjutnya terkait tutorial cara pemutakhiran data dari poin A, B, C, dan D. Ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Silakan nanti teman-teman cek di video sebelumnya atau nanti akan saya sematkan pada kartu video ini teman-teman. Nah, selanjutnya di sini setelah kita itu dilakukan pemutakhiran data atau mungkin juga untuk memastikan apakah data kita ini sudah sesuai semua ataukah belum, maka di sini kita bisa memastikannya ya. Kita pastikan bahwa diri kita ini nanti berhak untuk ikut PPG Daljab 2024. Nah, kira-kira bagaimanakah cara cek hasil pemutakhiran data PPG Daljab 2024? Nah, di sini tentunya ada dua cara ya untuk memastikan data kita ini sudah sesuai semua ataukah belum. Nah, di sini kita bisa masuk yaitu melalui sebuah akun yang diperuntukkan ini untuk di bagian pemantauan bagi guru ya. Tentunya kita sebagai seorang guru maupun juga kepala sekolah misalkan, maka di sini kita bisa nih untuk mengecek secara mandiri dan memastikan meneliti lagi apakah data kita sudah sesuai ataukah belum. Kalau misalkan belum, maka nanti segera teman-teman menghubungi aktor-aktor yang terlibat teman-teman. Nah, di sini untuk masuk ini kita bisa masuk ke info GTK ya. Kalian ketika saja info GTK seperti ini, kemudian teman-teman silahkan klik enter. Nah, berikutnya di sini kalian pilih nih yaitu info.gtk.kemdikbud.go.id. Kita klik saja di sini. Berikutnya kita akan diarahkan menuju ke halaman login info GTK seperti ini. Nah, berikutnya teman-teman silahkan masukkan yaitu username dan juga masukkan passwordnya ya. Nah, ini kita masukkan username dan juga password, kemudian kalian ketikkan di sini ada kode captcha ya, biasanya kombinasi antara huruf dan juga ada angka. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik saja di bagian yaitu tombol masuk. Dan berikutnya di halaman paling awal ya, ini kita akan diarahkan menuju ke tampilan profil seperti ini. Nah, di sini ini adalah untuk tampilan profil. Nah, berikutnya untuk melakukan pengecekan data yang sudah dimutakhirkan, atau mungkin teman-teman ingin mengecek apakah saya perlu melakukan pemutakhiran data ataukah tidak. Nah, di sini yang pertama itu kan kita memutakhirkan nama lengkap, kemudian inilah tanpa gelar, baik itu gelar akademik maupun juga gelar keagamaan, kemudian juga nomor induk kependudukan, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, kemudian di sini kan untuk melakukan pemutakhiran itu berada di Verval PTK ya. Nah, untuk mengecek hasil dari poin A, teman-teman di sini kita bisa scroll ke bawah ya. Nah, di sini dikarenakan untuk tempatnya itu berpencaran ya. Di sini untuk pengkelompokannya ini
Maka di sini kita cek satu persatu. Misalkan untuk bagian yang A, yaitu di bagian NUPTK misalkan, bagi teman-teman yang sudah memiliki. Nah, untuk menunjukkan validitas dari NUPTK kita, ini kita bisa cek di bagian ini ya. Inilah untuk nomor NUPTK kita. Nah, di sini untuk data-data penting dan juga pribadi ini saya blur teman-teman. Dikarenakan kalau misalkan di sini nanti ada data pribadi yang muncul ya, maka video ini nanti tidak akan berusia lama, pasti akan dihapus tuh oleh pihak YouTube, dikarenakan itu merupakan suatu jenis pelanggaran pedoman komunitas ya. Nah, di sini di bagian arsip ini adalah NUPTK terbaca, kemudian di sini juga terbaca, kemudian tanggal lahir ini kita sudah sesuai, kemudian dapodik juga sudah sesuai untuk tanggal lahirnya. Dan kalau misalkan di sini sudah berwarna hijau, maka dipastikan sudah fix ya. Nah, ini kemudian berikutnya untuk jenis kepegawaian nih. Nah, untuk jenis kepegawaian ini status valid ya. Ini status saya itu adalah P3K yang awalnya dulu sebelum dimutakhirkan itu kan masih guru honor sekolah ya. Masih guru honor sekolah, maka di sini alurnya itu adalah meminta dari operator dinas pendidikan untuk mengubah jenis kepegawaiannya, yaitu menjadi di P3K misalkan. Nah, kemudian NIP sudah terbaca, kemudian nama, kemudian jenis kelamin, NIK, tempat tanggal lahir dan sebagainya. Kemudian di sini untuk jenis jabatan ahli pertama, kemudian berikutnya untuk golongannya sekian, TM-nya sekian. Kemudian instansi induk ya, ini untuk menentukan satu minkal kita. Ini kan kita nggak boleh ya untuk memiliki dua sekolah induk. Jadi kita satu saja nih, yaitu unornya. Nah, ini sekolah induknya ya. Ini instansinya di pemerintah kabupaten mana. Ini sesuai dengan kita itu posisinya berada di mana. Misalkan di sini sudah sesuai, tentunya sudah oke ya. Namun kalau misalkan teman-teman sekarang sudah menjadi P3K, namun statusnya kok masih guru honor sekolah, itu tentunya perlu dimutakhirkan teman-teman. Nah, untuk pemutakhiran caranya bagaimana, ini silahkan cek video di kartu video ini ya. Kemudian juga akan terbaca di bagian ini, yaitu untuk di identitas diri ini P3K, NIP-nya terbaca, kemudian NIK dan lain sebagainya. Kemudian tempat tanggal lahir semua sudah benar ya. Kemudian untuk jenis PTK kita sebagai seorang guru kelas, ini kan untuk yang bisa nanti PPG itu kan statusnya itu harus guru atau kepala sekolah ya. Kalau misalkan kita tenaga administrasi, tentunya ya kita nggak bisa nih. Kemudian untuk status kepegawaian disesuaikan. Apakah teman misalkan untuk yang guru swasta itu apakah GTY atau mungkin guru honor sekolah atau DPK atau apa? Nah, itu disesuaikan tentunya. Disesuaikan semua datanya. Ini jenis kepegawaian, inilah P3K, di PKN ini adalah P3K aktif. Ini data padanan antara dapodik dengan data PKN. Nah, tentunya di sini kalau misalkan ada misalkan penulisan nama ya, di dapodik itu huruf kecil, di PKN huruf besar, itu kalau asalkan sama itu it doesn't matter teman-teman. Untuk penetapan jenis kepegawaian, kemudian TMT dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini kita berfokus nih untuk di bagian pendidikan formal. Nah, pendidikan formal ini kan kita diminta nih untuk memasukkan yaitu data pendidikan formal itu dari yang pertama hingga yang terakhir teman-teman. Dan di sini sudah terbaca semua ya. Jadi hasil saya untuk riwayat pendidikan ini sudah terbaca semua sesuai dengan perintah, yaitu dari SD, SMP, SMA, D2 hingga S1. Nah, untuk SD atau sederajat ini sudah terbaca. Ini tahun berapa, jenjang apa, kemudian sekolah kita di mana. Kemudian untuk SMP juga sudah terbaca, untuk SMA sudah terbaca, kemudian untuk D2 ini karena dulu saya menempuh D2 ini juga sudah terbaca. Kemudian yang terakhir sebagai acuan untuk PPG itu kan yang S1 ya. Coba kita cek di bagian atasnya. Oke, di sini setelah D2, di sini untuk S1 juga sudah terbaca teman-teman. Oh ya, di sini untuk S1-nya ini masih ada kurang. Jadi ini seharusnya itu ada yaitu nama perguruan tingginya ya. Untuk nama perguruan tinggi nanti kita bisa benahi secara mandiri juga melalui SSO Dapodik ya, yaitu di ptk.data.kemdikbud.go.id. Untuk tutorialnya ini sudah saya siapkan di kartu video ini. Kemudian untuk tempat mengajar sebagai sekolah induk atau satminkal ini penugasan Dapodik sudah masuk ya. Kemudian untuk sekolah induk ini juga sudah sesuai dengan sekolah saya. Artinya di sini kan nggak double ya. Ini hanya satu sekolah. Tentunya ini nanti indikasi bahwa saya ini nanti bisa untuk ikut PPG di tahun ini.
Jadi itulah teman-teman untuk cara cek hasil pemutakhiran data PPG 2024. Apakah kita perlu pemutakhiran lagi ataukah enggak? Kalau misalkan tidak, tentunya langkah berikutnya kalau misalkan semua data sudah benar. Kalau sudah benar ya kita tinggal menunggu saja nanti untuk pendaftaran dibuka. Kita tinggal daftar, kemudian kita tinggal ikut PPG dalam jabatan. Oke, salam sukses untuk kita semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.